Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utang Gitya Fauzia. Saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang pendapat para ulama mengenai Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Selamat menyaksikan. Hati merupakan aspek yang terdalam dalam jiwa manusia, karena hati senantiasa menilai benar salahnya sifat, tingkah laku, perasaan, dan juga nafsu seseorang, termasuk dirinya sendiri. Hati juga dapat menunjukkan watak seseorang, karena hatilah yang senantiasa mengekspresikan tingkah laku seseorang. Adapun penyakit hati seperti berprasangka, yang melalui ayat ini atau Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 akan dijelaskan menurut pendapat para ulama tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'daz zanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu saja kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Nah, sekarang masuk ke hukum ilmu tajwid yang ada pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama yakni ya. Ya itu merupakan mad jaiz munfasil. Lalu yang kedua ada allazi. Al merupakan alif lam syamsiah. Lalu zi. Nah, itu merupakan mad asli atau mad tabi'i. Lalu yang keempat ada amanu. Nah, a di sini merupakan mad badal. Lalu yang kelima ada amanuj tanibu. Nah, di sini amanuj. Nah, itu merupakan qalqalah sugro. Nah, lalu yang keenam ada amanuj tanibu. Nah, itu merupakan mad asli atau mad tabi'i. Nah, yang ketujuh ada kasiron. Kasi di sini merupakan mad asli atau mad tabi'i juga. Lalu yang ke-8 ada kasirom mina. Nah, rom di sini merupakan idgham diguna. Lalu lanjut, di nomor 9 itu ada azon. Nah, azon itu merupakan alif lam syamsiah. Lalu zonni nun tasjid itu merupakan guna. Lalu yang ke-11 ada inna. Inna itu merupakan guna. Lalu yang ke-12 yakni al-zonni. Al-zonni merupakan gunnah juga. Lalu ismu wala ismu. Nah, ismu itu merupakan idgham bigunnah. Lalu la itu merupakan mad asli atau mad tabi'i. Lalu yang ke-15 ada tajassasu. Tajassasu itu merupakan mad asli. Dan yang ke-16 ada wala, sama merupakan mad asli atau mad tabi'i. Lalu yang ke-17 ada wala yaghtab. Nah, yaghtab itu merupakan idgham mutamasilen. Lalu yang ke-18 ada ba'dukum ba. Nah, di situ adalah ikhfa syafawi. Lalu yang ke-19 ada ba'do. Nah, ba'do merupakan mad iwad. Nah, yang ke-20 ada ahadukum. Nah, mim mati bertemu alif yakni izhar safawi. Lalu yang ke-21 ada ayya. Ayya merupakan
idgham bigunah. Lalu yang kedua ada akhi. Akhi di sini merupakan mad asli. Lalu yang tiga ada mai. Mai di situ merupakan lin atau mad lain. Lalu yang empat ada maitang. Tanwin fathah bertemu huruf fa merupakan ikhfa. Lalu yang 25 ada fakarih tumu. Mu di situ merupakan mad asli atau mad tabi'i. Lalu yang 26 ada Allah. Nah, Allah di situ merupakan tafhim. Lalu yang 27 ada inna. Inna merupakan gunah. Dan yang 28 ada Allah merupakan tafhim. Lalu yang 29 ada tawa. Tawa merupakan mad asli, tawa atau mad tabi'i. Lalu burro. Nah, itu merupakan idgham bila gunah. Lalu yang terakhir yakni burrohim. Nah, itu merupakan mad arid li sukun. Lalu lanjut mengenai asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Jurayj, yang menceritakan tentang Salman Al-Farisi yang bila setelah makan ia langsung tidur dan terbiasa mendengkur. Lalu banyak orang yang mengumpatnya atau menggibahnya, sehingga turunlah ayat ini atau Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang melarang untuk mengumpat dan menggibah orang lain. Nah, sekarang kita akan membahas pendapat para ulama tafsir mengenai Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini. Tafsir yang pertama adalah tafsir Al-Mukhtasar yang diterbitkan oleh Markaz Tafsir Riyadh. Sebagian para ulama berpendapat bahwa dalam Quran surat Al-Hujurat ini mengandung jauhilah banyak prasangka buruk, karena sebagian dari prasangka tersebut merupakan dosa, dan janganlah mencari-cari aib atau aurat kaum muslimin, dan janganlah berbicara tentang sebagian lain di belakangnya, apalagi sesuatu yang dia benci, karena itu diibaratkan seperti memakan daging bangkai saudaranya yang sudah mati. Lalu tafsir yang kedua ini ada tafsir Al-Muyassar. Ini diterbitkan oleh Kementerian Agama Saudi Arabia 12. Di sana disebutkan bahwa Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ini mengandung jauhilah prasangka karena akan menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa. Lalu Allah melarang kita untuk mencari-cari aib saudaranya, dan keburukan sesama muslim itu dilarang, dan jangan juga untuk menggunjingnya. Lalu di sini juga merupakan perintah untuk bertakwa kepada Allah dengan mentaati perintah-perintahnya. Lalu yang ketiga ada tafsir Al-Madinah Al-Munawwaroh. Nah, ini diterbitkan oleh Markaz Takzim. Nah, di sini mengandung isi inna ba'dadh-dhanni itsmun. Itu yang artinya karena sebagian dari prasangka itu dosa. Maksudnya adalah sebagian prasangka buruk terhadap orang baik. Nah, lalu dijelaskan juga adapun terhadap orang jahat dan fasik diperbolehkan karena itu berprasangka sesuai apa yang nampak dari diri mereka. Lalu wala tajassasu. Nah, makna tajassasu di sini yakni mencari-cari aib orang lain atau keburukan yang tersembunyi. Lalu wala yaghtab ba'dukum, artinya dan janganlah menggunjingkan satu sama lain tanpa sepengetahuan, meskipun apa yang dibicarakan itu benar. Pada tafsir ini juga gibah diumpamakan sebagai orang yang memakan bangkai orang yang sudah mati, karena orang yang sudah mati tidak akan mengetahui apabila bangkainya dimakan, dan itu sama seperti orang yang sedang digunjing. Ia tidak tahu kalau dirinya digunjing oleh orang lain, sehingga ia tidak mampu membela dirinya, seperti mayat yang dimakan dagingnya. Ayat ini juga sebagai penjauh seorang agar tidak melakukan gibah atau menggunjing orang lain, sebab memakan daging manusia merupakan hal yang harus dijauhi dari tabiat manusia. Di samping itu merupakan hal yang haram secara syariat. Lalu fakarih tumuhu, maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, sebagaimana kalian tidak menyukai memakan bangkai
manusia, nah kalian juga harus tidak menyukai untuk menggunjing orang lain, seperti itu. Lalu ada tafsir yang keempat, yakni Jubdatut Tafsir min Fathil Qadir. Nah, ini merupakan karangan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar. Beliau berkata, dalam Quran Surat Al-Hujurat ini mengandung jauhilah anggapan buruk kepada orang-orang yang berbuat baik, karena sebagian itu merupakan dosa dan mengarahkan kepada pelakunya harus dihukum. Lalu beliau juga berkata, adapun orang yang berbuat keburukan dan kefasikan, maka anggapan buruk itu diperbolehkan sebagaimana tanda yang tampak pada dirinya. Lalu janganlah menggunjing satu sama lain, karena itu diibaratkan seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Dan memakan daging bangkai itu adalah suatu yang haram dan sangat kotor. Hal itu sama rupanya dengan menggunjing. Lalu tafsir yang kelima ada tafsir As-Sa'di. Nah, ini karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini terkandung jauhilah banyak prasangka buruk terhadap orang-orang baik, karena sebagian prasangka tersebut adalah dosa. Dan bersangka buruk itu tidak sebatas itu, bahkan terus menjalar sehingga melakukan perbuatan yang tidak layak dilakukan, seperti membenci dan memusuhi. Lalu berprasangka buruk kepada orang yang fasik itu tidak mengapa, karena itu memang yang mereka tampakkan. Dan gibah merupakan seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri, dan gibah termasuk dosa besar. Lalu tafsir yang keenam atau tafsir yang terakhir saya bawakan, yakni tafsir Jalalain yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Mereka berkata bahwa Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini mengandung jauhilah prasangka karena akan menjerumuskan pelakunya ke dalam dosa, dan berburuk sangka itu termasuk pada orang mukmin yang selalu berbuat baik. Lalu tiada dosa apabila kita berburuk sangka kepada orang fasik, karena itu menyangkut masalah yang tampak pada diri mereka. Lalu lafaz tajassasu itu artinya janganlah mencari-cari aurat dan keaiban dengan cara menyelidikinya. Lalu pada tafsir ini juga dijelaskan bahwa janganlah menggunjingkan seseorang dengan sesuatu yang tidak diakuinya, sekalipun hal itu benar ada pada dirinya. Dan menggunjing satu sama lain sama saja seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Dari penjelasan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang telah saya paparkan dan pendapat para ulama tafsir mengenai Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, kita dapat mengambil kesimpulan, yakni Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 berisi tentang berprasangka buruk atau suuzon, dan sebaliknya orang yang beriman diperintahkan untuk berprasangka baik atau husnuzon. Nah, berprasangka baik itu dibagi menjadi 3, yakni husnuzon kepada Allah, dan yang kedua husnuzon kepada sesama manusia, dan yang ketiga husnuzon kepada diri sendiri. Lalu di sini saya juga akan memaparkan hikmah mempelajari surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, prasangka yang dilarang itu adalah prasangka yang tidak memiliki tanda dan sebab yang pasti. Jadi maksudnya, bila orang yang kita curigai zahirnya itu baik dan tidak ada cerita atau informasi yang buruk tentang dirinya, maka kita tidak boleh berprasangka terhadap orang tersebut. Dan yang kedua, berbeda apabila kita berprasangka buruk kepada orang yang memang terkenal keburukannya, seperti suka menipu, suka berbuat onar, suka mencari-cari masalah, dan emang terkenal tabiat buruknya, seperti suka berbuat buruk terang-terangan, maka kita itu diperbolehkan untuk berhati-hati dan tidak langsung percaya terhadap apa yang dikatakannya. Seperti itu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pemaparan tadi kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah sehingga dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.